Ketika kalian main di industri ekspor, pastikan produk kalian itu benar-benar siap. Hai guys, kembali lagi sama aku Nada Nalida. Jujur aja udah lama banget aku gak bikin podcast. Dan kali ini aku mau merangkum semua kegiatan eksporku di 2025, termasuk apa aja sih sesuatu yang aku ingin sharing ke kalian terkait shipment-shipmentku di tahun 2025. Nah, yang pertama di tahun 2025 itu ada event pertamaku yang dimana kita mendirikan atau kita booking stand di salah satu negara, yaitu ke Cina. Ladies and gentlemen, welcome to Nanning. Dan mungkin aku akan bikin series tersendiri untuk event ke Cina itu. Tapi aku belajar beberapa hal terkait event aku di Cina. Yang pertama, ketika kalian main di industri ekspor, itu pastikan produk kalian itu benar-benar siap. Literally yang siap dari segi supplier, harga, kemudian kapasitas. Karena kalau kita ikut event, terus kita nggak prepare gitu ya, apalagi di supply, itu benar-benar kacau. Karena kita event di luar negeri itu rata-rata 5 hari. Jadi kalau kalian nih yang nonton podcast aku terus berencana ikut event ke luar negeri sebelumnya belum pernah, atau kalian join member terus kemudian kalian yang ikut event ke luar negeri, pastikan benar-benar kalian siap di bagian produk. Dan itu karena benar-benar crowded parah ya. Nah, satu hal yang aku pelajari bahwa selain kalian mempertanyakan buyer, kalian harus mempertanyakan supplier dulu. Jadi kalau aku tim yang supply dulu harus kuat, baru aku pede cari buyer aku. Nah, mungkin teman-teman juga bisa contoh salah satu yang aku praktek gitu ya. Aku praktek di industri ekspor ini, aku kuat di sisi supply. Jadi supply satu komoditi aku tuh punya kurang lebih 10 supplier. Yang dimana 10 supplier itu mereka masing-masing itu memegang kontraknya. Jadi misal supplier A udah diambil kontrak atau gak ada barang gitu ya, aku masih bisa lempar ke supplier B atau supplier ke C. Dan ketika event pun aku ya pede dengan buyerku dan supplierku juga, karena aku punya barang, aku bisa ngomong ke mereka. Dan ketika kita berhadapan di sesuatu event gitu, kita akan ketemu sama supplier, ya so pasti komunikasi bahasa Inggris itu penting banget. Jadi sebenarnya Kak, banyak ya, ini aku sambil jawab-jawab pertanyaan kalian yang cukup banyak banget di Instagram. Jadi di session kali ini aku mau kita lebih let it flow aja, kita bahas tentang kalian pertanyaan di Instagram kayak gitu. Nah, yang pertama, seberapa penting bahasa Inggris di industri ekspor ini? Jawabannya aku bisa bilang penting banget. Kenapa penting banget? Ya karena kita komunikasinya sama orang asing. Tapi nggak harus yang benar-benar kalian lancar kayak gitu, nggak. Dan kenapa aku lancar bahasa Inggris? Karena kebetulan aja setelah aku lulus SMA, itu aku fokus di kursus bahasa Inggris. Jadi 1 tahun aku belajar bahasa Inggris, aku memperdalami. Jadi makanya kenapa aku bisa berbahasa Inggris, dan ya itu lumayan juga. Nah, ngomong-ngomong terkait event ke Cina, selain skill bahasa Inggris itu kurang lebih nggak kepake ya. Jadi kalau ke Cina itu kita bahasa Mandarin. Bener-bener buyer dari Cina itu mereka nggak punya yang namanya basic bahasa Inggris. Bahkan mereka baca kayak tulisan Latin gitu nggak bisa. Nah, jadi aku benar-benar waktu di Cina itu ketemu sama buyer yang dia tuh, kita satu forum, kita ngobrol gitu ya, orang 6 kayak gitu ya. Terus mereka tuh nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Kita jadi chat lewat WeChat. Jadi lewat WeChat kita kontak-kontakan, mereka langsung translate terus oke kayak gitu doang. Jadi kita nggak ada yang pembahasan secara bisnis. Cuman dari pembahasan di WeChat semuanya ngomongin bisnis tentang quantity, terus kapasitas, harga FOB, harga Cinanya juga berapa, kemudian harga CFR sampai Cinanya itu juga berapa, kayak gitu. Nah, jadi sebelum kalian mempertanyakan nih gimana caranya cari buyer, pastikan supply kalian itu benar-benar kuat. Karena industri ekspor itu bukan industri yang butuh kapasitas 1 kilo, 2 kilo, atau 1 ton, 2 ton. Tergantung dulu kalian main apa. Kalau kalian main produk vanilla atau vanili gitu ya, terus sarang burung walet, mungkin itu banyak, 1-2 ton itu udah
banyak banget. Tapi kalau kalian ngambilnya pertanian, kemudian perikanan, itu ada beberapa komoditi yang kuantitinya itu butuh bener-bener banyak. Misal contoh, kita ambil contoh kopi, ada Robusta sama Arabica. Rata-rata itu teman-teman yang aku tahu ya ini ya, teman-teman itu kalau ngekspor kopi Arabica sama Robusta itu 1 atau 2 kontainer per bulan, atau ada juga yang per minggu. Tapi kalau luwaknya, nah jadi kopi itu kan ada prosesan green bean, terus nanti ada roasted, terus kemudian juga ada yang luwak. Nah kalau luwak itu kapasitasnya itu biasanya nggak sebanyak yang green bean. Nah itu jualnya 35 kilo, 100 kilo, 800 kilo kayak gitu. Nah itu nggak memerlukan 1 kontainer. Jadi kalian harus benar-benar make sure nih, barang kalian itu sebenarnya dibutuhkan dalam jumlah yang banyak atau di jumlah yang sedikit. Nah itu kalau kalian mau ikut event itu harus kalian benar-benar ini ya, harus kalian benar-benar ingat, karena ya itu tadi aku ngelihat gimana orang yang nggak siap ketika di event termasuk di sisi supply, dan akhirnya wasting time, wasting money, tapi bukan berarti kosong sih, tetap dapat feel-nya. Akhirnya bisa diulangin lagi di tahun ini mungkin ya, karena tahun ini juga di komunitasku itu kita ngadain event ke Cina lagi, dan kebetulan Kak Nada udah buka private mentoring bagi teman-teman yang belum tahu atau subscriber di YouTube belum tahu, belum ngikutin. Kak Nada udah buka kelas ekspor mentoring private one on one. Jadi belajarnya itu sesinya itu benar-benar private. Jadi apapun yang kita pelajarin tentang barang kalian. Jadi misal kalian hanya fokus di vanilla, Kak Nada akan ngajarin gimana sih caranya menghitung harga jual, harga kirimnya si vanilla. Kalau misalkan kalian mainnya di rempah-rempah, nah Kak Nada juga ajarin gimana caranya menghitung FOB, CFR, dan CIF dalam bentuk tonase kontainer kayak gitu. Jadi menyesuaikan. Atau barangkali kalian udah pernah belajar nih, cuman kendalanya itu cuma di perhitungan FOB, CFR, dan CIF. Nah itu juga akan dibedah lebih dalam di materi situ. Nah itulah fungsinya kenapa Kak Nada buka private mentoring one on one, itu sangat-sangat private, hanya 1 orang, one on one aja. Jadi nggak banyak kayak gitu. Dan setiap tahun itu kita ngadain juga yang namanya event ke luar negeri. Salah satunya negara yang kita pasti akan datengin yaitu China. Jadi untuk kalian yang misalkan mau slot juga, ikut juga event ke Cina, langsung kontak atau DM admin aja, linknya pasti ada di bio ya. Kalian tahu semua sosial media Kak Nada, namanya juga sama, Nada Nalida, di Instagram, TikTok, maupun di YouTube. Nah, singkat cerita, ketika event di Cina itu, aku ketemu sama partner Cinaku yang dimana awalnya dia itu customer, dia punya pabrik. Nah, aku main di komoditi fish meal, kebetulan aku di industri limbah ikannya, bukan di ikan fresh atau frozennya. Aku fokus di limbah ikannya yang dimana nanti dia masuknya ke pakan ternak. Nah, aku nemuin buyerku ini, dia yang kontak aku duluan. Dia taunya dari website. Nah, jadi kalau kalian tanya seberapa penting website sih Kak, jadi itu akan masuk pembahasan ke selanjutnya. Pembahasan selanjutnya adalah cara mencari buyer. Untuk cara mencari buyer itu ada 2 cara yang harus di tagline besar-besar. Dan ini pun aku bikin konsepnya itu setelah aku mengalaminya di industri ekspor ini yang kurang lebih aku rintis udah 3 tahun. Yang pertama yaitu aktif. Kalau aktif, contoh dapat data buyer. Nah, kita dapat data buyer, kita kontak mereka, kita email mereka, kemudian kita kirim WhatsApp atau kirim pesan kayak gitu. Kemudian selain itu kita harus mengulik nih data-data di nama-nama perusahaan pengimpor barang yang ingin kita jual di luar negeri. Contoh kita pakai aplikasi, kalau aku biasanya pakainya Google sama Gmap. Jadi Kak Nada tinggal cari aja, misal Kak Nada eksportir fish meal gitu ya, fish meal company in, sebutkan negara tujuannya mana. Kalau misalkan Kak Nada pengen ke Vietnam, berarti fish meal company in Vietnam kayak gitu. Nah, dia akan muncul beberapa website dan di Gmap gitu dia muncul. Nah, itu sejauh ini, jadi kalau ditanya Kak Nada dapat bayarnya dari mana, rata-rata sejauh ini dari LinkedIn, atau enggak gitu dia di websitenya Kak Nada. Nah, untuk bikin website tentu aja Kak Nada dulu bikin websitenya di Artofact. Jadi kalau kalian minta rekomendasi bikin website di mana Kak Nada pakai Artofact. Oke,
Gitu ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, cara cari buyer itu ada yang pasif. Nah, yang pasif ini yaitu tadi LinkedIn sama website, yang dimana mereka yang mengkontak kita, bukan kita yang mengontak mereka. Jadi mereka kontak Kak Nada itu karena nemuin postingan Kak Nada lagi di Cina, lagi event kayak gitu di LinkedIn, kemudian dia kontak Kak Nada lewat postingan di LinkedIn. Dan ada juga buyer Cina juga yang tahu Kak Nada itu karena dia ngelihat di website Kak Nada. Terus kebetulan Kak Nada ada di Cina, terus mereka minta Kak Nada untuk mampir. Nah, di Cina kemarin Kak Nada belajar terkait gimana sih mengolah limbah ikan untuk menjadi fish meal atau tepung ikan itu tadi. Jadi sejauh ini ketika pelajaran paling berharga nih ya, ketika event di Cina yaitu pelajaran tentang supply, bukan tentang buyer. Karena bener-bener supply kita tuh diuji banget di sana. Karena di sana kan tempat buyer ya, tempat buyer banyak. Jadi kalau ditanyain event apa Kak yang paling rekomen, yaitu event yang ada di luar negeri. Kenapa? Karena pasti dihadirin sama orang-orang di negaranya. Bukan berarti event di Indonesia nggak rekomen. Tentu saja itu masih rekomen, kan juga dihadirin beberapa buyer. Tapi misal kita pengen masuk ke suatu ke suatu negara yang dimana aku target pasarku Cina nih. Nah, berarti kalau bisa kalian ikutlah event yang ada di Cina. Pasti dihadirin banyak banget sama orang Cina dan perusahaan-perusahaan yang ada di Cina. Nah, salah satunya kemarin aku ikut tuh namanya Cha Expo. Kemudian ada juga yang Canton Fair. Jadi banyak banget event di Cina. Bahkan seafood juga ada. Jadi pastikan kalian produknya apa, cari eventnya di sana. Kayak spices juga ada kemarin itu di mana? Di Yulin atau di Fuda? Di Fuda kalau nggak salah ya, yang spices itu tadi. Dan banyak juga teman-teman dari Indonesia dan yang satu komunitas itu join di event sana. Nah, jadi ya itu tadi ya. Kenapa Kak Nada selalu bilang ketika masuk ekspor itu perkuat supply, dan perkuat supply. Karena ketika kita mau berhadapan dengan buyer, permintaannya itu bukan lagi 1-2 kontainer, bukan lagi 1-2 kilo, banyak banget, termasuk di produknya Kak Nada sendiri. Makanya Kak Nada kalau ditanya, Kak mau nggak main produk ini? Bukan nggak mau, satu produk aja itu Kak Nada kayak masih kewalahan, masih kekurangan supply kayak gitu. Oke. Di podcast kali ini mungkin cukup sekian kita bahas terkait recap shipment di 2025. Sebenarnya banyak banget ya yang perlu dipelajari di shipment 2025 karena Kak Nada tembus rekor menyentuh 200 kontainer di pengiriman 2025 kemarin. Dan sebenarnya masing-masing kontainer itu punya cerita yang dalam juga. Cuman kita akan bahas di podcast selanjutnya. Kita lebih fokus nanti di bedah satu-satu. Apa sih permasalahannya, gimana solusinya ketika dihadapi situasi seperti itu. Karena di industri ekspor ini, walaupun ada warning gitu ya, kita tuh nggak ngerasa efeknya ke kita kalau nggak kita yang ngejalanin. Contoh, kalau kalian masih inget berita yang ini DHE ekspor yang di hold itu ya 100% yang tahun ini ya, kalau nggak salah tuh baru tahun ini di hold 100% dari Januari kemarin. Apakah itu ngaruh di shipment Kak Nada? Tentunya ngaruh, dan Kak Nada baru ngerasa itu ngaruh di shipment Kak Nada di bulan Januari. Yang harusnya Kak Nada itu sekali jalan tuh bisa 10 kontainer, kita harus dipecah, nggak bisa langsung sekali 10 jalan, kalau nggak gitu uangnya ke hold. Dan itu uangnya tentu aja kalau lebih dari DAE berarti lebih dari 400.000 US dollar, kurang lebih sekitar 4 miliar. Berarti itu ke hold, nggak bisa cair kalau misalkan kita tetap mau transaksi lebih dari 4 miliar. Jadi solusinya apa? Solusinya yaitu transaksi kurang dari 4 miliar. Kayak itu 3,8 atau berapa. Jadi biar nggak kena DHI. Oke? Tapi kita akan bahas di podcast selanjutnya. Enjoy for watching. Aku Nada Nalida.